Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opi, semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini Opi mau menceritakan beberapa gedung sekolahan yang terkenal angker di daerah kota Bandung. Seperti biasa, sebelum Opi bahas lebih panjang lagi, jangan lupa ya di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Opi tak ketinggalan setiap pembahasan terbarunya. Di kota Bandung, rupanya ada beberapa gedung sekolahan yang terkenal angker loh Sob. Bahkan mungkin cerita yang akan Opi bahas ini sudah tak asing di telinga sobat ya. Tapi nggak apa-apa, Opi akan bahas sepenggal kisah asal mula keangkeran gedung sekolah tersebut. Salah satu sekolahan yang terangker di kota Bandung, gedung sekolah SMA Negeri 20. Bukan tanpa alasan, sekolah tersebut jadi daftar pertama tentang kehororannya loh sob. Karena di sekolah tersebut ada larangan yang aneh. Tidak diperbolehkan aktivitas setelah maghrib, aktivitas apapun di area lapangan sekolah tidak diperbolehkan. Bukan tanpa alasan, konon di sekolah ini telah terjadi kecelakaan seorang siswa yang saat itu bermain basket pada saat maghrib. Tiba-tiba ring basket jatuh tanpa kendali dan menimpa siswa tersebut hingga tak sadarkan diri selamanya. SMA 5 sekolah yang terletak di Jalan Belitung ini memang sudah sangat terkenal dengan cerita noni Belanda yang bernama Nancy. Sebelum menjadi sekolahan, dulunya gedung ini menjadi tempat tinggal keluarga Belanda yang mempunyai anak bernama Nancy. Nancy jatuh cinta pada seorang pria pribumi, tapi kedua orang tua Nancy tidak merestuinya. Karena Nancy sudah benar-benar jatuh hati, dia pun agak frustasi dan membangkang. Tiba saatnya Nancy pun nekat bunuh diri, menjatuhkan diri dari tangga dekat aula. Menurut sumber cerita dari orang-orang, Nancy akan muncul di jendela bagian atas kalau ada orang yang berjalan di depan sekolah sebanyak 3 kali keliling. Dan bukan Nancy aja yang akan muncul. Dari ruangan musik pun sering terdengar suara-suara orang bermain piano, padahal sangat dipastikan tak ada siapapun di dalam gedung itu. Ngeri banget ya. Bahkan SMA 3 juga sering diganggu dengan penampakan-penampakan yang sama seperti hantu Nancy. Gak cuma itu, jendela SMA 3 pun yang menghadapnya ke Jalan Belitung kabarnya sering terbuka sendiri. Ngeri ya sob. Selanjutnya, sekolah yang berdiri di tahun 1951 ini adalah sekolah Katolik yang dikelola oleh suster-suster Ursuline dan konon menyimpan cerita seram. Yang paling populer di kalangan alumni adalah sebuah lukisan yang tergantung di ruangan guru karena rambutnya yang memanjang di setiap tahunnya. Wow, bukan hanya itu, keseraman lainnya penampakan suster yang tak punya kaki alias melayang sering terjadi di gedung itu. Duh, serem ya sob. Kalau berada di situ atau situasi seperti itu, kebetulan penampakan sama kita, wah gimana ya, kebayang gak sih auto lari ataupun pingsan. Dan katanya di toilet wanita pernah ada yang gantung diri juga loh sob. Wah tambah ngeri ya sob. Next, SMA Santo Alius yang berdiri di tahun 1930-an, bangunan yang merupakan peninggalan zaman Belanda dulu. Konon di ruangan bawah tanah sekolah merupakan tempat kamp konsentrasi Belanda. Bukan hanya itu, ruangan bawah tanah itu juga digunakan untuk tentara peta untuk menyiksa tentara Belanda. Dengar-dengar juga tempat itu pernah dipakai untuk pembantaian saat di zaman Jepang. Makanya gak heran kalau sampai saat ini sering terdengar suara-suara yang menyeramkan seperti rintihan, kesakitan. Selain itu juga konon hantu pastur tanpa kepala selalu mencari kepalanya di setiap malam. Wow. Next, sekolah yang terletak di Jalan Cihampelas punya cerita sendiri ya, yang bikin merinding loh sob. Di area sekolahan ada pohon beringin yang terkenal sangat angker. Menurut cerita, pohon beringin itu kadang-kadang bisa berubah menjadi rambut seorang perempuan. Hantu perempuan pun akan mengikuti kalau kita mengganggu mereka. Duh, lumayan ya, serem juga ya sob kalau kita mengganggu di situ. Nggak deh. Next, sekolah serem lainnya adalah sekolah Kristen di Jalan Bima.
Kadang-kadang wanita yang memakai payung hitam melintas di sana. Bila kita ketemu, jangan disapa ya, karena bukan perempuan seutuhnya atau manusia seutuhnya, melainkan Sobat Opi tahu sendiri ya. Nah, sekolah yang ini dengar-dengar bekas kuburan loh sob. Di bangunan ini pula ada ruangan bawah tanah yang tidak kalah seremnya loh sob. Yang paling menyeramkan adalah boneka berwarna coklat yang katanya suka gerak-gerak gitu aja. Wow, serem ya Sobat Opi, dimanapun kita berada tentunya saya ya, karena memang dua dunia itu ada, tidak bisa kita pungkiri. Yang jelas, bila tidak ingin diganggu, ya jangan mengganggu ya. Segitu dulu ya Sob, cerita gedung-gedung sekolah yang angker di kota Bandung. Tentunya masih banyak, tapi Opi tak bisa bahas cerita semuanya sekarang ya. Bila ada kata-kata atau tempat yang salah, mohon dimaafkan ya Sob. Kan kesempurnaan bukan milik Opi. Bila ada kritik dan saran, komen di bawah. Dah.